刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut di mana Lindong akan berhadapan dengan 3 raja kecil gerbang Yuan sendirian. Lindong menggenggam tongkat kaisar petir dan melangkah maju sambil melepaskan kekuatan besar dari tubuhnya, sementara raungan naga samar bergema di udara. Sementara itu, Huo Yuan yang berhati-hati memutuskan untuk tidak meremehkan Lindong dan langsung setuju untuk menyerangnya bersama-sama dengan Li Lei dan Chen Ling. Ia adalah orang yang tidak peduli pada kehormatan pertarungan 1 lawan 1 karena baginya tujuan lebih penting daripada aturan. Menyadari bahwa lawannya jauh lebih sulit dibandingkan dengan musuh yang pernah ia hadapi sebelumnya, Lindong pun mengerahkan kekuatan Yuan dan energi mentalnya secara bersamaan sambil tetap mempertahankan kewaspadaan tinggi. Tiba-tiba trio Huo Yuan pun menghilang dari puncak gunung seperti asap yang lenyap ditiup angin, membuat suasana di langit berubah menjadi sunyi dan menegangkan. Lindong tidak panik melihat kejadian itu. Lindong justru menutup matanya dan menyebarkan energi mentalnya seperti jaring tak terlihat untuk memantau setiap perubahan kecil di sekelilingnya. Dalam keheningan yang hampir membeku, pikirannya menjadi sangat tenang hingga Lindong mampu merasakan bayangan samar 3 sosok yang bergerak seperti asap. Namun saat ia akhirnya menemukan mereka, ketiganya sudah berada sangat dekat, hanya beberapa langkah dari Lindong. Dalam sekejap, 3 cahaya hitam yang mematikan melesat dari 3 arah yang berbeda dan menargetkan tembolok serta jantung Lindong secara bersamaan. Serangan itu begitu cepat hingga tubuh Lindong tampak langsung tertembus, membuat para penonton berseru kaget. Namun tidak lama kemudian orang-orang menyadari bahwa tidak ada darah mengalir dari tubuh Lindong. Hal itu dikarenakan sosok yang tertembus itu perlahan memudar. Ternyata yang terkena serangan hanyalah bayangan sisa yang ia tinggalkan berkat kecepatannya yang luar binasa. Ketika trio Huo Yuan menyadari hal itu dan sempat terjekut, Lindong sudah berada di atas mereka dengan kecepatan seperti bayangan. Langit tiba-tiba bergemuruh ketika sebuah kuali raksasa turun dari udara seperti binatang buas yang membuka mulutnya. Kuali langit membara langsung menelan trio Huo Yuan sebelum mereka sempat melarikan diri. Sesaat kemudian, Lindong juga muncul di udara dengan sepasang sayap naga besar terbentang di punggungnya. Dengan mata dingin dan penuh tekad, ia menatap kuali raksasa itu sambil bergumam bahwa hari ini Lindong akan membalas kematian saudara Wang Yan. Tanpa ragu, tubuhnya bergerak seperti kilat dan langsung memasuki kuali pembakar langit untuk menghadapi trio Huo Yuan di dalamnya. Ia menyadari bahwa untuk benar-benar mengalahkan mereka, kemungkinan besar Lindong harus menggunakan kekuatan penuh dari 2 simbol leluhur yang berada di dalam tubuhnya. Sementara itu di dalam kuali, 3 sosok berdiri dengan sikap santai sambil menatap Lindong yang baru saja muncul. Mereka tidak menunjukkan sedikit pun kegelisahan meskipun berada di dalam wilayah yang sepenuhnya dikendalikan oleh Lindong. Huo Yuan bahkan dengan santai mengamati ruang di dalam kuali itu, lalu menyatakan bahwa ia tidak menyangka Lindong memiliki harta karun Yuan murni yang memiliki domain sendiri. Chen Ling juga menambahkan dengan nada sinis bahwa tempat seperti ini cocok untuk membunuh seseorang sekaligus mengubur mayatnya tanpa diketahui orang luar. Lindong menanggapi dengan tenang karena memang itulah tujuan sebenarnya dari membawa mereka ke dalam wilayah kuali tersebut. Selanjutnya, percakapan mereka pada akhirnya segera berubah serius ketika Huo Yuan menyinggung bahwa Lindong ternyata mengetahui keberadaan Yimo. Lindong lanjut menanggapi dengan tenang bahwa dari kata-kata itu berarti mereka telah mengakui dugaan sebelumnya. Kali ini Huo Yuan tidak lagi menyangkal apa yang dikatakan oleh Lindong. Ia mengangkat tangannya dan memperlihatkan ki hitam yang berputar di telapak tangannya. Ki itu bukanlah ki kematian biasa milik para ahli tingkat kematian mendalam, melainkan energi jahat yang dingin yang menyeramkan, yakni Ki Yimo. Melihat hal itu, Lindong semakin yakin bahwa mereka memang telah bersekutu dengan Yimo. Karena itu, Lindong langsung menanyakan apakah tujuan mereka memasuki dunia guntur sebenarnya untuk menyelamatkan Raja Yimo yang tersegel di sana. Huo Yuan tertawa dan menyinggung nama Meluo lalu bertanya tentang keadaan Yimo tersebut. Lindong menjawab dengan dingin bahwa dengan keberadaan simbol leluhur api berkobar dan simbol leluhur petir, mustahil bagi Raja Yimo itu untuk bisa hidup. Jawaban itu seketika membuat ekspresi trio Huo Yuan berubah suram karena meskipun mereka telah menduganya, kenyataan tersebut tetap memicu kemarahan dalam hati mereka. Meski demikian, Huo Yuan menyatakan bahwa mereka memang tidak mampu menghadapi Mo Luo, tetapi suatu saat pasti akan ada yang menantangnya.
Adapun untuk Lindong, mereka akan menghabisinya hari itu juga. Sebelum pertarungan dimulai, Lindong mencoba memastikan satu hal penting, yaitu apakah gerbang Yuan benar-benar bekerja sama dengan Yimo. Dugaan ini membuatnya gelisah karena jika benar sebuah sekte super bersekutu dengan Yimo, maka konsekuensinya akan sangat serius bagi dunia kultivasi. Namun Huo Yuan hanya menjawab samar bahwa beberapa rahasia sebaiknya tetap tersembunyi bahkan dari orang yang akan mokat. Setelah itu ia memerintahkan untuk segera menghabisi Lindong. Dalam sekejap kekuatan Yuan tanpa batas meledak dari tubuh mereka bertiga dan menekan Lindong seperti badai. Akan tetapi Lindong hanya tertawa dingin karena mereka sedang berada di wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali Lindong. Dengan perubahan segel tangan, ruang di dalam kuali mulai berputar dan melengkung, lalu 8 gerbang merah raksasa perlahan muncul di langit. Kemunculan 8 gerbang langit pembakar langsung membuat suhu di seluruh wilayah melonjak tajam hingga kekuatan Yuan di udara pun terasa mendidih. Tekanan kekuatan dari trio Huo Yuan juga bahkan menguap sebelum mencapai tubuh Lindong. Sedikit maklumat sebelum kita lanjut buat para tetua agung terhormat. Jika para tetua menginginkan 2 video dalam satu hari, maka sekte ini butuh peningkatan level. Proses rekam suara dan editing itu bukan jurusan instan. Itu butuh waktu, tenaga, dan ki yang terkuras setiap malam. Karena itulah Mimin berencana merekrut tetua baru untuk membantu proses kultivasi konten ini. Namun seperti biasa, dunia persilatan tidak berjalan tanpa pilsuan Yuan. Tenang, gak perlu jual harta Yuan murni warisan leluhur. Cukup goceng sebulan sudah cukup untuk menambah 1 lapisan energi pada sekte ini. Semakin besar dukungan para tetua, semakin cepat sekte ini naik ke tingkat dan semakin sering konten turun tanpa jeda. Karena sejatinya channel ini bukan milik Mimin seorang. Channel ini adalah sekte kita bersama yang harus kita bangun. Kalau para tetua ingin melihat sekte ini berjaya dan upload makin brutal, maka saatnya naik tingkat menjadi anggota inti. Gas join dan mari kita kuasai benua ini bersama-sama. Menyadari bahaya dari 8 gerbang itu, Huo Yuan segera memerintahkan serangan penuh. Mereka bertiga langsung berubah menjadi bayangan yang bergerak dengan teknik aneh untuk menyerang Lindong dari berbagai arah. Namun Lindong mengendalikan domain kuali dengan mudah dan menemukan posisi mereka. Dari 8 gerbang di langit, sinar merah menyala ditembakkan dengan kecepatan kilat dan memaksa ketiganya keluar dari persembunyian. Lindong kemudian mengaktifkan formasi besar dari 8 tingkat gerbang langit pembakaran. Sinar merah saling terhubung di udara dan membentuk susunan raksasa yang langsung menyelimuti trio Huo Yuan di dalamnya. Dengan ekspresi dingin, Lindong mengaktifkan teknik penekan iblis dari formasi tersebut. Energi merah berkumpul dengan hebat hingga membentuk sebuah gunung berapi raksasa di atas kelapa mereka. Melihat ancaman itu, Huo Yuan dan 2 rekannya segera melancarkan serangan bertubi-tubi ke dinding formasi. Namun meskipun formasi itu bergetar hebat, mereka tetap tidak mampu menghancurkannya. Pada saat itulah Lindong memberikan perintah terakhir dan gunung berapi raksasa setinggi puluhan ribu kaki itu jatuh dengan kekuatan yang mengerikan. Ketika gunung berapi itu turun, udara meledak dan tanah di bawahnya runtuh seperti dihantam bencana besar. Trio Huo Yuan terpaksa menggabungkan kekuatan mereka lalu menciptakan pilar energi Yuan raksasa untuk menahannya. Namun benturan itu hanya bertahan sesaat karena pilar energi mereka segera hancur. Sementara itu gunung berapi tersebut terus menekan turun dengan kekuatan yang tak tertahankan hingga menghantam tanah dengan ledakan dahsyat. Gunung berapi raksasa akhirnya menekan mereka ke tanah sementara lava merah menyala mengalir di sekitarnya dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Lindong menghela napas panjang sambil mengawasi hasil dari serangannya. Berbeda dengan masa lalu, kini kekuatan kultivasi Lindong jauh lebih tinggi sehingga ia tidak kelelahan setelah mengaktifkan 8 gerbang langit pembakaran. Namun di dalam hatinya ia tahu bahwa serangan itu mungkin belum cukup untuk benar-benar menghabisi mereka karena di dalam tubuh ketiganya tersembunyi kekuatan Yimo yang sangat aneh. Dugaan itu segera terbukti ketika gunung berapi yang menekan mereka tiba-tiba bergetar hebat. Dari dasar gunung berapi tersebut, ki hitam yang menutupi langit tiba-tiba meledak keluar. Ki jahat itu mulai mengikis gunung berapi dengan kecepatan mengerikan, sementara aura jahat yang mampu menghancurkan langit perlahan menyebar ke seluruh wilayah. Melihat pemandangan itu, Lindong sama sekali tidak terjekut.
Lindong hanya menatap dingin sambil mengepalkan tangannya karena Lindong tahu bahwa makhluk Yimo yang bersembunyi di dalam tubuh mereka akhirnya muncul. Cahaya hitam dan kilat mulai berkilau di matanya karena ia menyadari bahwa untuk benar-benar memusnahkan mereka, Lindong kemungkinan harus menggunakan kekuatan dua simbol leluhur sekaligus. Ki hitam jahat yang mampu menutupi langit dan daratan tiba-tiba kembali menyembur keluar dari bawah gunung berapi yang diciptakan oleh 8 gerbang api langit. Ki tersebut dengan cepat mengikis dan melarutkan gunung berapi itu sehingga dalam beberapa menit saja 3 sinar cahaya hitam menembus keluar dari dalamnya dan memperlihatkan sosok Huo Yuan dengan 2 rekannya. Namun penampilan mereka tampak telah berubah drastis karena mata mereka tenggelam dan dipenuhi dengan ki jahat, sementara pola hitam seperti jaring laba-laba menjalar di wajah serta tubuh mereka. Aura yang mereka pancarkan juga menjadi jauh lebih gelap dan berbahaya dibandingkan dengan sebelumnya. Huo Yuan kemudian menyatakan dengan nada dingin bahwa Lindong telah memaksa mereka mengaktifkan benih iblis, suatu rahasia yang membuat kekuatan mereka meningkat tajam. Menyadari perubahan tersebut, Lindong masih tetap tenang, namun kewaspadaannya meningkat karena ia merasakan bahaya besar dari tubuh ketiganya. Lindong pun segera mengaktifkan kembali 8 gerbang api langit sehingga 8 aliran lava raksasa turun dari langit dan menyerang mereka. Akan tetapi trio Huo Yuan hanya meledek lalu melepaskan cahaya hitam yang berubah menjadi jaring energi dan dengan mudah menahan serangan lava tersebut. Setelah itu Lilei langsung menyerang ke arah Lindong dengan kecepatan tinggi, sementara tangannya yang diselimuti cahaya hitam tajam mampu memotong ruang. Lindong menanggapi dengan tongkat kaisar petir dan keduanya bertarung sengit. Namun setelah mengaktifkan kekuatan benih iblis, kekuatan Lilei telah melampaui batas ahli tahap kematian mendalam tahap awal. Ia tampak hampir mencapai tingkat yang lebih tinggi sehingga bahkan Lindong pun tidak lagi bisa bertarung dengan santai. Pertarungan semakin berbahaya ketika 2 anggota lain menerobos formasi dan menyerang Lindong dari kedua sisi. Mereka mengejek bahwa bahkan menghadapi satu dari mereka saja sudah menjadi batas kemampuan Lindong. Dengan begitu, jika ketiganya bertarung bersamaan, maka kematian Lindong sudah dapat dipastikan. Meski demikian, Lindong segera melepaskan 30 tato cahaya naga hijau dan menghantam Lilei dengan tongkat kaisar petir. Lilei pun terpukul mundur puluhan meter dan terluka. Namun sebelum Lindong sempat mengejar, Huo Yuan dan rekannya menyerang dari belakang dengan kekuatan ganas. Lindong menahan serangan mereka dengan ayunan tongkat yang memunculkan bayangan naga petir lalu mundur untuk menjaga jarak. Melihat hal itu, Huo Yuan dan Lilei kembali mengejek Lindong karena serangan Lindong dianggap tidak mampu menembus ki iblis dalam tubuh mereka. Mereka menjelaskan bahwa untuk benar-benar memusnahkan kekuatan iblis tersebut dibutuhkan kekuatan mutlak atau benda suci tingkat tinggi seperti simbol leluhur. Sementara itu, artefak yang dimiliki oleh Lindong saat ini benar-benar belum mencapai tingkat tersebut. Lindong tidak menyangkal bahwa kekuatannya memang lebih lemah dari mereka bertiga. Namun Lindong lanjut berkata jika begitu permasalahannya, maka Lindong akan menggunakan kekuatan dari benda suci. Kata-kata tersebut membuat trio Huo Yuan mulai merasa gelisah karena Lindong kemudian mengungkapkan alasan mengapa Moluo mengizinkannya memasuki dunia guntur. Lindong akhirnya menyatakan bahwa dirinya juga merupakan pengendali simbol leluhur. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah lubang hitam raksasa muncul di atas kelapa Lindong berputar perlahan sambil memancarkan kegelapan kuno yang menakutkan. Trio Huo Yuan segera mengenali kekuatan itu sebagai simbol leluhur pelahap sehingga wajah mereka dipenuhi dengan keterjekutan dan ketakutan karena mereka tahu bahwa simbol leluhur mampu benar-benar memusnahkan mereka. Sementara itu di sisi lain, Lindong belum berhenti karena Lindong kemudian mengangkat tangannya dan memunculkan gumpalan petir kuno yang memancarkan fluktuasi yang sama kuatnya. Saat gumpalan petir itu terlihat jelas, tekanan kuno menyelimuti langit dan bumi dan trio Huo Yuan akhirnya menyadari bahwa Lindong tidak hanya mengendalikan satu simbol leluhur. Di tangannya juga terdapat simbol leluhur guntur sehingga rasa takut yang mendalam pun muncul di hati mereka karena 2 kekuatan kuno itu lebih dari cukup untuk menghancurkan benih iblis yang mereka andalkan. Mereka benar-benar tidak mampu mempercayai kenyataan bahwa Lindong memiliki 2 simbol leluhur sekaligus. Hal itu dikarenakan di dunia hanya ada 8 simbol leluhur dan seseorang yang memiliki satu saja biasanya sudah cukup untuk menjadi ahli puncak.
Sementara itu, tatapan Lindong menjadi sangat menakutkan karena salah satu matanya berubah hitam pekat seperti lubang hitam yang mampu menelan segalanya. Sementara itu mata lainnya bersinar perak dengan kilatan petir yang seolah membentuk dunia guntur di kedalamannya. Tatapan datarnya membuat hati dari trio Huo Yuan dipenuhi dengan ketakutan. Mereka menyadari bahwa kemungkinan mereka pada saat ini tidak akan mampu melarikan diri dari Lindong. Namun meskipun begitu, Huo Yuan pada saat ini segera memerintahkan untuk mundur. Meskipun kekuatan gabungan mereka sebenarnya lebih tinggi daripada Lindong, mereka tetap memahami bahwa kekuatan dua simbol leluhur bisa dengan mudah membalikan keadaan. Namun Lindong tentu sama sekali tidak berniat membiarkan mereka pergi. Lindong bergumam bahwa selama ini Lindong jarang menggunakan simbol leluhur karena tidak ingin rahasia tersebut tersebar. Sebab jika orang lain mengetahui bahwa Lindong memiliki simbol leluhur pelahap, maka Lindong akan menjadi sasaran banyak pihak bahkan di Laut Iblis Kekacauan. Akan tetapi kali ini ia sudah bertekad menghabisi ketiganya agar rahasia itu tetap tersembunyi. Selanjutnya dengan satu gerakan tangan, Lindong memanggil kekuatan simbol leluhur pelahap dan membentuk rantai pelahap yang tak terhitung jumlahnya dari lubang hitam di langit. Rantai-rantai hitam itu melesat cepat ke segala arah dan mengejar trio Huo Yuan dengan kekuatan pelahap yang mampu menyerap energi apapun yang disentuhnya. Huo Yuan dan kedua rekannya berusaha menghindar dengan sekuat tenaga, tetapi kecepatan rantai tersebut jauh lebih mengerikan. Dalam waktu singkat, tubuh mereka mulai terluka oleh serangan yang terus mengejar tanpa henti. Setelah itu, Lindong kembali mengubah segel tangannya dan rantai-rantai tersebut tiba-tiba berubah menjadi ratusan pusaran lubang hitam yang mengelilingi trio Huo Yuan. Pusaran itu menciptakan medan pelahap yang kuat sehingga tubuh mereka tertahan di tengah seperti berada dalam penjara raksasa. Mereka benar-benar tidak mampu bergerak walaupun mereka mengerahkan seluruh kekuatan Yuan mereka. Keadaan tersebut membuat mereka semakin panik karena menyadari bahwa mereka benar-benar terperangkap. Melihat ketiga orang itu sudah tidak berdaya, Lindong kemudian mengaktifkan simbol leluhur petir. Simbol leluhur tersebut melesat ke dalam awan petir di langit sehingga awan itu bergolak hebat dan mengumpulkan energi guntur yang mengerikan. Lindong lanjut menjatuhkan hukuman petir dan dari awan muncul tombak petir raksasa yang membawa aura kehancuran yang seolah mampu menghancurkan dunia. Tombak tersebut pada akhirnya segera meluncur turun menuju ke arah trio Huo Yuan. Serangan pertama menghantam Li Lei dan tubuhnya langsung meledak di bawah kekuatan petir yang luar binasa, sementara kekuatan pelahap di sekitarnya menelan sisa energinya hingga lenyap. Setelah itu, Chen Ling juga mengalami nasib yang sama ketika tombak petir tersebut menembus tubuhnya dan menghancurkannya dalam sekejap. Akhirnya pada saat ini hanya Huo Yuan yang tersisa. Dalam keadaan penuh luka dan putus asa, ia meraung bahwa Lindong pasti akan mokat suatu hari nanti karena memiliki dua simbol leluhur. Namun Lindong tetap tenang dan tanpa esmoni menurunkan tangannya sehingga tombak petir raksasa itu menembus tubuh Huo Yuan dengan kejam. Saat hampir mokat, Huo Yuan berusaha mengirimkan pesan melalui jejak roh Yuan miliknya agar seseorang mengetahui rahasia Lindong. Akan tetapi sebelum pesan itu selesai, petir besar dari langit menghancurkan roh Yuan tersebut dan memusnahkannya sepenuhnya. Meskipun begitu, riak pesan yang belum lengkap masih berhasil menembus ruang dan melarikan diri. Lindong hanya bisa mengerutkan kening karena tidak tahu apakah pesan itu dikirim kepada gerbang Yuan atau kepada makhluk iblis luar. Untungnya pesan tersebut tidak lengkap sehingga kemungkinan besar tidak mengungkapkan rahasia Lindong sebenarnya. Akhirnya setelah pertempuran berakhir, Lindong menarik kembali kedua simbol leluhur ke dalam istana Niwan miliknya. Tubuhnya dipenuhi dengan kelelahan karena menggunakan dua simbol leluhur sekaligus, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. Lindong memandang ruang kosong di bawah dengan dingin, merasa puas karena berhasil menghabisi tiga tokoh kuat dari generasi gerbang Yuan. Dengan kematian Huo Yuan, Li Lei dan Chen Ling, generasi yang disebut tiga raja kecil itu akhirnya berhasil di tangan Lindong. Hal ini benar-benar sama dengan nasib trio Yuan Chang sebelumnya. Lindong juga menyadari bahwa jika berita ini tersebar ke wilayah Suan Timur, kemungkinan besar akan menimbulkan kegemparan yang lebih besar sekali lagi.
Sementara itu di luar kuali, tepatnya di langit di atas pulau petir langit, banyak tokoh kuat melayang sambil menatap sebuah kuali raksasa berwarna merah. Kuali itu terus memancarkan gelombang energi panas yang kuat, sementara setengah jam telah berlalu sejak Lindong bersama dengan 3 ahli dari gerbang Yuan masuk. Karena tidak seorang pun keluar sejak saat itu, semua orang yang hadir mulai dipenuhi dengan rasa ingin tahu sekaligus kegelisahan. Hal itu dikarenakan mereka ingin mengetahui siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari pertarungan sengit di dalamnya. Beberapa ahli dari Aula Langit Misterius juga pada saat ini mengamati dengan cemas. Mereka menyadari bahwa 3 orang ahli dari gerbang Yuan memiliki kekuatan luar binasa, bahkan telah mencapai puncak tahap awal kematian mendalam. Jika bertarung 1 lawan 1 saja sudah sulit dikalahkan, apalagi jika mereka bertiga bergabung. Oleh karena itu, banyak orang beranggapan bahwa Lindong hampir tidak mungkin menang melawan mereka. Namun Liu Xiangxuan memiliki perasaan berbeda. Ia merasakan bahaya yang samar namun menakutkan dari tubuh Lindong, suatu intuisi yang membuatnya sebelumnya menghentikan rekan-rekannya agar tidak ikut menyerang Lindong. Ketika suasana semakin tegang, tiba-tiba kuali raksasa itu bergetar dan berdengung. Cahaya merah menyala keluar dari dalamnya dan segera menarik perhatian semua orang yang ada. Dari cahaya tersebut muncul sosok seorang pemuda bertubuh tinggi dan ramping. Ketika semua mata menatap dengan penuh harap, mereka menyadari bahwa sosok itu adalah Lindong, dan yang lebih mengejutkan lagi, ia tampak sama sekali tidak terluka. Keterjekutan pada akhirnya langsung menyelimuti pulau petir langit. Mulingsan yang sejak tadi menunggu dengan gelisah segera berlari mendekat dan bertanya kemana perginya 3 orang gerbang Yuan. Dengan senyum santai, Lindong menjawab bahwa ia sudah menyelesaikan mereka. Kata-kata sederhana itu langsung membuat suasana menjadi sunyi. Semua orang menyadari makna di balik kata-katanya, yakni 3 ahli kuat dari gerbang Yuan telah dihabisi Lindong. Hasil tersebut jauh melampaui dugaan dari siapapun. Banyak orang sebelumnya mengira Lindong paling jauh hanya mampu menahan mereka hingga seri. Namun kenyataannya ia justru pada akhirnya menghabisi ketiganya. Dalam waktu setengah hari saja, 5 ahli tahap kematian mendalam awal telah tewas di tangan Lindong. Kesadaran ini membuat para ahli yang semula mengincar harta milik Lindong mulai menekan keserakahan mereka. Hal itu dikarenakan kini mereka menyadari bahwa pemuda yang tampak tenang itu sebenarnya adalah sosok yang sangat berbahaya. Para ahli dari Aula Langit Misterius juga pada saat ini hanya bisa terdiam. Pria parubaya yang sebelumnya meragukan keputusan Liu Xiangxuan akhirnya mengakui bahwa intuisi wanita itu memang benar. Jika 3 ahli tahap kematian mendalam awal saja bisa dihabisi oleh Lindong yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam sempurna, maka kemampuan tempurnya sudah melampaui banyak ahli generasi tua. Karena itu Liu Xiangxuan menyatakan bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk tidak pernah memprovokasi Lindong di masa depan. Sementara itu di udara, Lindong menyimpan kembali kuali tersebut dan menatap para ahli di pulau itu. Dengan nada santai ia bertanya apakah masih ada yang ingin melawan Lindong. Mendengar hal itu, para ahli tertawa kaku dan tidak ada seorang pun yang berani menatap mata Lindong. Mereka sudah menyadari bahwa pemuda ini bukan lagi seseorang yang bisa mereka hadapi. Melihat tidak ada yang berani bergerak, Lindong pada akhirnya menurunkan tangannya. Tujuan utama Lindong memang hanya untuk menunjukkan kekuatan agar tidak ada lagi yang berani mengganggu Lindong. Tak lama kemudian Liu Xiangxuan terbang mendekat dan dengan sikap ramah meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya antara pihaknya dengan pihak Lindong. Lindong menerima permintaan maaf itu dengan sikap tenang, meskipun di dalam hatinya ia tetap menjaga jarak karena tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan kekuatan besar seperti Aula Langit Misterius. Dalam percakapan singkat mereka, Liu Xiangxuan kemudian menyebutkan sebuah peristiwa besar yang akan segera terjadi di Laut Iblis Kekacauan. Itu adalah kompetisi kilat yang akan diselenggarakan oleh Balai Dewa Api. Kompetisi itu telah menarik perhatian banyak ahli karena dikabarkan pemenangnya akan memperoleh simbol leluhur petir. Bahkan 10 besar dalam daftar jenius muda Laut Iblis Kekacauan juga akan ikut serta, sehingga pertarungan yang terjadi dipastikan akan mengguncang seluruh wilayah tersebut. Mendengar hal itu, Lindong pada akhirnya langsung memahami maksud sebenarnya. Lindong teringat rencana Moluo dan menyadari bahwa simbol leluhur petir yang diperebutkan kemungkinan hanyalah tiruan yang dibuat dari kekuatan aslinya.
Meskipun begitu, kabar itu pasti akan menarik banyak ahli kuat dan bahkan makhluk jahat yang bersembunyi di dunia ini. Selanjutnya, setelah percakapan berakhir, Liu Xiangxuan dan kelompoknya pergi, diikuti oleh para ahli lain yang perlahan meninggalkan Pulau Petir Langit. Pulau yang sebelumnya ramai akhirnya benar-benar kembali tenang. Lindong meregangkan tubuhnya dengan santai karena urusan di tempat itu akhirnya selesai. Sementara itu Mulingsan pada saat ini segera bertanya kepada Lindong apa rencana Lindong selanjutnya. Lindong tersenyum sambil memandang ke arah selatan. Kilatan tekad muncul di mata Lindong dan Lindong segera kembali mulai berbicara. Lindong berkata bahwa ia akan pergi untuk mengambil kembali sesuatu yang menjadi miliknya. Lindong tahu bahwa wilayah Laut Api akan segera menjadi pusat perhatian seluruh Laut Iblis Kekacauan. Kabar tentang simbol leluhur petir pasti akan menarik berbagai kekuatan besar. Karena itu bagaimanapun juga Lindong harus pergi ke sana untuk melihat semuanya dengan mata kelapanya sendiri. Sementara itu di wilayah Suan Timur, tepatnya di dalam gerbang Yuan, sekte besar itu masih berdiri megah seperti sebelumnya, menjulang tinggi di antara awan dengan aura yang agung. Banyak murid terbang hilir mudik di udara, sementara di bagian terdalam sekte terdapat sebuah aula penting yang menyimpan jejak roh Yuan milik para murid elit. Melalui jejak tersebut, sekte dapat mengetahui apakah para murid masih hidup atau telah mokat. Dengan begitu, aula itu juga dijaga ketat oleh banyak murid yang bertugas mengawasi setiap perubahan yang terjadi. Di tengah aula terdapat 3 kelompok cahaya emas yang sangat kuat yang merupakan jejak roh Yuan milik 3 murid elit senior. Namun tiba-tiba penjaga aula menyadari adanya retakan kecil pada 3 cahaya itu. Sebelum sempat mereka memahami situasinya, cahaya emas tersebut pada akhirnya meledak secara bersamaan. Dari dalamnya terdengar pesan terakhir yang dipenuhi dengan ketakutan yang menyebutkan nama Lindong sebelum akhirnya terputus. Kejadian itu segera membuat para murid gerbang Yuan panik karena mereka menyadari bahwa jejak tersebut milik kelompok Huo Yuan. Mereka adalah ahli kuat yang bahkan telah mencapai tingkat kematian mendalam. Kematian mereka menimbulkan keterkejut besar, terlebih lagi karena nama Lindong yang pernah diburu dan dianggap telah mokat tiba-tiba muncul kembali sebagai penyebab kehancuran mereka. Kabar tersebut segera sampai pada 3 pemimpin tertinggi gerbang Yuan, yakni Tian Yuanzi, Ren Yuanzi, dan Di Yuanzi. Ketiganya memeriksa sisa pesan roh Yuan yang tertinggal dan memastikan bahwa kelompok Huo Yuan benar-benar telah binasa. Mereka menyadari bahwa Lindong tidak hanya masih hidup tetapi juga telah berkembang dengan kekuatan yang luar biasa dalam waktu singkat. Namun bagi mereka, kematian 3 murid itu bukanlah permasalahan besar karena yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya benih iblis di tubuh mereka yang bisa mengungkap rahasia gerbang Yuan. Oleh karena itu, Tian Yuanzi memutuskan untuk mempercepat rencana besar mereka, yaitu menjadikan gerbang Yuan sebagai penguasa tunggal wilayah Suan Timur setelah ribuan tahun keseimbangan kekuatan mereka sebagai sekte besar. Demi mencegah ancaman di masa depan, Tian Yuanzi juga memerintahkan agar Hua Chen yang sedang berada di Laut Iblis Kekacauan segera menghabisi Lindong di sana karena ia yakin dengan kekuatan Hua Chen hampir mustahil bagi Lindong untuk melarikan diri. Sementara itu, kabar mengenai kematian kelompok Huo Yuan serta kemunculan kembali Lindong menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah Suan Timur meskipun gerbang Yuan berusaha menutupinya. Informasi tersebut akhirnya sampai ke Sekte Dao tempat Ying Xuanzi memimpin sekte dengan wajah yang tampak semakin tua setelah berbagai kejadian berat. Ketika ia mendengar bahwa Lindong masih hidup dan bahkan berhasil menghabisi ahli tingkat kematian mendalam dari gerbang Yuan, ia merasa terjekut sekaligus lega karena murid yang pernah dianggap hilang itu ternyata masih bertahan dan menjadi jauh lebih kuat. Kabar tersebut juga membuat para murid Sekte Dao sangat bersemangat karena nama Lindong selama ini menjadi simbol keberanian mereka. Namun di tengah kegembiraan itu, Ying Xuanzi teringat pada Ying Huan Huan yang sejak peristiwa di kota iblis unik setahun lalu memilih mengasingkan diri dan jarang terlihat. Ia kemudian meminta Ying Xiaoxiao untuk menyampaikan kabar tersebut kepada adiknya. Ying Xiaoxiao pun pergi menuju sebuah gunung sunyi di kedalaman wilayah Sekte Dao yang diselimuti hawa dingin. Di tengah danau yang membeku, ia melihat Ying Huan Huan duduk bermeditasi di atas bunga teratai es. Gadis yang dahulu ceria itu kini telah berubah drastis, rambutnya menjadi biru es, auranya dingin seperti ratu es, dan kecantikannya tampak lebih dewasa namun penuh kesunyian.
Ketika Ying Xiaoxiao menyampaikan bahwa mereka akhirnya mendapatkan kabar tentang Lindong, mata Ying Huan yang sebelumnya tenang tiba-tiba bergetar, dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama emosinya kembali muncul di dalam dirinya. Ying Xiaoxiao yang melihat perubahan itu tidak dapat menahan senyum pahit karena ia menyadari bahwa nama Lindong masih memiliki pengaruh besar terhadap adiknya. Dengan suara yang sedikit bergetar, Ying Huan menanyakan keadaan Lindong dan Ying Xiaoxiao segera menjelaskan semuanya. Ying Xiaoxiao berkata bahwa Lindong saat ini berada di Laut Iblis Kekacauan serta baru saja menghabisi 3 raja kecil generasi sebelumnya Gerbang Yuan. Mereka adalah kelompok Huo Yuan dan memiliki kekuatan di tahap kematian mendalam. Mendengar hal itu, aura dingin yang sempat melonjak di mata Ying Huan perlahan mereda. Namun meskipun begitu, ia tetap berbisik dengan nada keras kelapa bahwa Lindong pernah berjanji tidak akan mokat. Jika janji itu dilanggar, maka ia bahkan bersedia menghancurkan reinkarnasi demi menariknya kembali. Ying Xiaoxiao mencoba membujuk adiknya agar tidak terus mengurung diri dan menyiksa dirinya. Hal itu dikarenakan peristiwa masa lalu bukanlah kesalahan ayah mereka. Namun Ying Huan menundukkan kelapa dan dengan jujur mengakui bahwa ia tidak menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Sebab setiap kali bahaya datang, ia hanya mampu berdiri di belakang Lindong dan melihat pria itu bertarung sendirian. Ia teringat kembali pemandangan setahun lalu ketika Lindong yang penuh luka menghadapi 3 master sekte besar Gerbang Yuan seorang diri. Kenangan itu membuat matanya memerah, tetapi ia segera menenangkan diri lalu menyatakan dengan tekad bahwa ia ingin menjadi lebih kuat. Suatu hari ketika Lindong kembali ke wilayah Suan Timur dan menyerang Gerbang Yuan, ia ingin berdiri di sampingnya, bukan lagi bersembunyi di belakangnya. Mendengar tekad itu, Ying Xiaoxiao merasa hatinya sakit karena ia mengetahui harga yang harus dibayar Ying Huan untuk memperoleh kekuatan yang meningkat dengan cepat. Ia bahkan mengingatkan bahwa Lindong mungkin tidak ingin melihat perubahan dingin yang sedang dialami Ying Huan. Namun Ying Huan tidak menjelaskan bahwa bersama meningkatnya kekuatan, kenangan asing mulai muncul di dalam pikirannya. Ia hanya mengatakan kepada kakaknya agar kakaknya tidak khawatir karena selama Lindong dapat kembali dengan selamat, maka ia akan tetap menjadi Ying Huan seperti dahulu. Meskipun kata-katanya lembut, tekad di hatinya jauh lebih keras karena diam-diam bersumpah bahwa jika Lindong kembali maka ia akan melindunginya dari siapapun yang ingin menghabisinya. Namun jika Lindong mokat, maka ia akan memusnahkan Gerbang Yuan meskipun harus menenggelamkan dirinya dalam lautan darah. Sementara itu, jauh di Laut Iblis Kekacauan, Lindong yang menjadi pusat keributan karena kematian kelompok Huo Yuan telah lama meninggalkan wilayah tersebut bersama dengan Mu Lingshan menuju wilayah laut yang menjadi pusat perhatian seluruh kawasan. Di sana, Aula Dewa Api sedang mengadakan sebuah kompetisi besar yang skalanya jauh melampaui pertempuran militer 5 klan besar wilayah Laut Angin Surga. Banyak ahli dari berbagai tempat bergegas menuju wilayah Laut Api karena selain reputasi dari Aula Dewa Api yang sangat berpengaruh, daya tarik utama acara tersebut adalah hadiah berupa simbol leluhur petir, sebuah objek ilahi yang sangat langka. Walaupun banyak orang meragukan apakah benda itu benar-benar akan dijadikan hadiah, godaan kekuatan yang terkandung di dalamnya tetap membuat para praktisi tidak bisa menahan diri untuk mencoba peruntungan. Yah, habis.